Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai self-planning. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Kelompok ini terdiri dari 3 orang, yaitu Montella Alia Irfan, saya sendiri Tashidah Rahmani Abiari, dan yang terakhir adalah Devika Ayu Rahmatiasi. Baik, tanpa membuang waktu, materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Montella Alia Irfan. Silakan untuk Mas Momon. Baik, definisi self-planning. Self-planning terdiri dari kata self, yaitu diri, dan planning, perencanaan. Planning is deciding in advance what is to be done, menurut Manulang 2012. Perencanaan mencakup tujuan yang ingin dicapai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan dan waktu untuk mengerjakan, serta segala yang berkaitan dengan tindakan-tindakan di masa depan. Istilah self-planning. Personal development planning adalah proses terstruktur dan didukung oleh individu untuk merefleksikan pembelajaran, kinerja, dan pencapaian individu tersebut untuk merencanakan pengembangan pribadi, pendidikan, dan karir. Self-management adalah proses di mana individu mengarahkan diri sendiri, perubahan tingkah laku dengan strategi terapeutik atau kombinasi strategi lainnya. Jadi, self-planning adalah rancangan pekerjaan yang disusun oleh individu sendiri dalam menciptakan yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu self-planning. Menurut George 2003, tujuan melaksanakan perencanaan adalah yang pertama, menjelaskan dan memastikan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memprediksi peristiwa yang akan datang. Yang ketiga, memperkirakan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat, memilih tugas yang tepat dalam mencapai tujuan. Yang kelima, menyusun rencana dengan menekankan kreativitas. Yang keenam, membuat kebijaksanaan, prosedur, standar, dan metode pelaksanaan kerja. Yang ketujuh, mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Yang kedelapan, membiarkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi. Jadi, tujuan self-planning disimpulkan yaitu memastikan dan membentuk tujuan, memprediksi peristiwa, menyusun aturan, memilih pekerjaan, dan yang terakhir menyiapkan rencana. Baik, terima kasih Mas Montella atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke materi ketiga ya. Materi ketiga adalah langkah-langkah self-planning yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, sebenarnya banyak sekali loh langkah-langkah dalam melakukan self-planning. Namun, berikut merupakan langkah-langkah self-planning menurut kelompok kami. Yang pertama, establishing objective merupakan langkah dalam melakukan planning. Langkah ini berisikan bagaimana individu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai, kita perlu untuk melakukan perincian terhadap periode tujuan, baik jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Yang kedua, forecasting merupakan langkah kedua dalam melakukan penyusunan planning. Dalam langkah ini, kita akan menyusun atau memprediksi masa depan dengan menyiapkan tindakan preventif tertentu untuk menghadapi masa depan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ketiga,
menyusun kegiatan yang akan dilakukan selama melaksanakan planning. Tentu, dalam melakukan perencanaan, kita harus menyusun, mengurutkan, dan menjadwalkan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang keempat, setelah menyusun kegiatan, kita perlu memperhatikan faktor yang akan menghambat dan faktor yang akan mendukung jalannya self-planning ini, sehingga kita bisa meminimalisir kejadian selama melakukan self-planning. And last but not least, kita perlu membuat kebijakan atau aturan selama melakukan self-planning. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa konsisten atau menjaga self-planning berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu manfaat self-planning. Tidak perlu diragukan lagi bahwa banyak sekali loh manfaat yang bisa kita dapatkan dari self-planning. Menurut Handoko, pada tahun 1995, manfaat dalam melakukan perencanaan atau planning bisa sebagai berikut. 1. Memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memudahkan dalam menegaskan sebuah masalah-masalah utama. Yang ketiga, memudahkan dalam meletakkan tanggung jawab atau menyusun perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Keempat, membantu dalam melakukan koordinasi. Dan yang kelima, membuat tujuan lebih terperinci dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan, dan yang pastinya menghemat waktu, usaha, dan dana. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Devika Ayu Ramatiasi. Untuk Mbak Devika, dipersilakan. Selanjutnya, self-planning dalam perspektif Islam. Self-planning atau perencanaan diri merupakan hal terpuji dalam agama Islam. Karena jika kita melakukan perencanaan diri, tentu tujuan utama adalah untuk mengubah atau mempersiapkan diri individu ke masa depan yang lebih baik. Hal ini terdapat pada Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza radallahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, maka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan terdapat juga pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsu ma qaddamat li qadim wa taqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, dengan berakhirnya penjelasan rekan saya Mbak Devika, maka berakhir pula penjelasan kami. Terima kasih telah memperhatikan video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan sampai jumpa.